Dan kacamata ini adalah suatu kacamata yang akan ada warnanya. Saya pakai kacamata gini bisa melihat dunia dengan jelas. Kacamata ini adalah bagi saya, itu adalah filsafat hidup kita. Bagaimana kita melihat dunia ini. Jadi Paulus di sini mengkontraskan dua macam filsafat. Filsafat pertama adalah filsafat dunia yang Paulus katakan kosong. Yang kedua adalah filsafat Kristen yang berdasarkan daripada Kristus yang mementingkan Lordship of Christ. Itu perlu ada. Apakah peran ilmu filsafat dalam iman Kristen? Apakah filsafat membantu kita memahami atau mengeksegesi kitab suci? Saya ditanya oleh kawan-kawan ortodoks. Yang menarik kenapa kawan-kawan ortodoks yang mempertanyakan kalimat ini, tapi kita tidak perlu menunggu sampai kita ditanya. Kita harus memikirkan sebenarnya ketika kita berhadapan dengan dunia itu memiliki filsafat-filsafat mereka. Kita tidak mungkin terlepas daripada dunia, kita tidak mungkin terlepas daripada berinteraksi dengan mereka. Kita tidak mungkin terlepas daripada bagaimana kita harus berfilsafat dengan mereka juga. Lalu, apakah ada fungsi filsafat di sini? Saudara, kata filsafat sendiri dari kata filosofia, ya. Philo berarti philo itu cinta, sofia itu wisdom, love of wisdom. Manusia mencoba untuk mencari kebenaran-kebenaran yang ada di dalam alam. Manusia bercoba untuk mengerti alam, yaitu mengenai eksistensi, mengenai pengetahuan, dan lain sebagainya. Dan dunia filsafat sendiri, saudara, itu dibagi menjadi 4 major branches atau cabang yang besar dalam filsafat. Yang pertama logika, mencari rumusan-rumusan untuk mengenal apakah kalimat-kalimat yang logis, apakah ada peraturan daripada kalimat yang membuat suatu kalimat itu reasonable, yang masuk akal, atau kalimat itu nggak masuk akal. Saudara. Aristotle terkenal untuk membuat suatu peraturan silogisme, itu logika Aristotelianisme. Saudara. Jadi manusia mencoba untuk memikirkan terlebih dahulu apa yang menjadi dasar daripada bagaimana kita berpikir. Ya, apa yang menjadi dasar daripada rumusan-rumusan yang memungkinkan kita akhirnya bisa mengetahui satu kalimat itu masuk akal atau tidak. Itu namanya logik, saudara, itu logik. Branch yang kedua itu adalah epistemologi. Epistemologi adalah suatu usaha manusia untuk mengetahui pengetahuan itu sendiri. Apa yang bisa saya ketahui? Batasan-batasan apa daripada pengetahuan yang saya bisa tahu? Dari mana saya tahu bahwa saya sudah tahu? Bagaimana saya tahu bahwa saya bisa memiliki metode untuk mendapatkan pengetahuan tersebut? Itu semua pertanyaan daripada epistemologi. Dan juga branch dalam filosofi yang penting itu metafisik. Saudara. Metafisik itu berbicara mengenai being, keberadaan itu sendiri, eksistensi, ontologi. Dari mana saya tahu mengenai perbedaan antara substansi daripada suatu keberadaan dengan properties daripada keberadaan tersebut. Itu suatu hal yang sangat penting dan bicarakan dalam metafisika. Aristotle membuat suatu buku yang mengenai metafisik, itu salah satu buku yang paling penting yang pernah diproduksi dalam antiquity atau sejarah kuno, sampai sekarang itu sebetulnya sangat penting yang banyak dipakai dalam begitu banyak bidang. Yang terakhir adalah mengenai aksiologi. Bagaimana saya bisa mengetahui mengenai value, menilai dan sebagainya. Ya bagaimana saya bisa menentukan bahwa ini adalah suatu hal yang berharga atau tidak berharga. Itu axiology, itu adalah cabang daripada filsafat. Lalu bagaimana orang Kristen dengan orang dunia berfilsafat, tapi jangan lupa orang Kristen juga memiliki filsafat. Ini pertanyaan-pertanyaan mengenai epistemologi, pertanyaan mengenai metafisik, logika, dan pertanyaan mengenai value, axiology, itu adalah pertanyaan cuma orang dunia saja. Orang Kristen harus juga memiliki pertanyaan semacam demikian. Ya, coba kita buka Kolose pasal 2 ayat yang ke-8, saudara. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tapi tidak menurut Kristus. Paulus mengatakan hati-hatilah supaya jangan ada orang yang menawan kamu dengan filsafat dunia yang kosong ini maksudnya. Ini Paulus bukan mengatakan hati-hatilah dengan semua yang namanya filsafat, tidak, ada filsafat yang seturut dengan Kristus, itu yang harus kita pikirkan. Cara pandang dunia, cara kita melihat dunia, cara kita bertanya yang sesuai dengan fakta bahwa Kristus adalah Tuhan dalam hidup kita. Jadi Paulus di sini mengkontraskan dua macam filsafat. Filsafat pertama adalah filsafat dunia yang Paulus katakan kosong. Yang kedua adalah cara berpikir, cara melihat, cara bertanya, cara akhirnya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya sudah katakan filsafat Kristen yang berdasarkan daripada Kristus yang mementingkan Lordship of Christ. Itu perlu ada. Tidak mungkin kita tidak berfilsafat, tidak mungkin ada satu orang yang tidak bertanya untuk apa saya ada, tidak mungkin ada orang yang tidak bertanya apa itu keberadaan, itu tidak mungkin. Maka di sini saudara ada filsafat, tapi kita harus melihat ini dua hal ini bertentangan dengan filsafat dunia dan filsafat yang berdasarkan Kristus yang mementingkan Lordship of Christ itu akan bertentangan terus. Saudara, pertentangan ini adalah karena dosa. Coba kita baca satu bagian Alkitab yang penting, Roma pasal 8 ayat 7-8. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah.
Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saudara, ini suatu hal yang mengatakan bahwa pada esensinya manusia itu bukan tidak mengenal Allah, pada esensinya manusia itu sedang melawan Allah. Saudara. Mereka tahu siapa Allah, dan dalam dosanya mereka berseteru dengan Allah. Mereka bukan tidak bisa bertemu dengan Allah karena mereka tidak mau, tapi mereka karena terus berseteru dengan Allah. Maka filsafat dunia pada intinya itu pasti perseteruan dengan Allah juga. Itu pasti ada. Ada impact dosa. Dalam segala hal yang manusia lakukan itu pasti ada. Saudara perhatikan di sini, saudara, semua orang tuh melihat dunia ini dengan kacamata, saudara. Dan tidak ada satu orang pun yang melihat dunia ini tanpa kacamata. Dan kacamata ini adalah satu kacamata yang akan ada warnanya, saudara. Saya pakai kacamata gini bisa melihat dunia dengan jelas. Kacamata ini adalah bagi saya, itu adalah filsafat hidup kita, saudara. Bagaimana kita melihat dunia ini. Jadi orang dunia, kalau mereka tidak percaya Alkitab pun, mereka sedang berfilsafat, jangan memegang kacamata, dan sedang melihat dunia melalui kacamata mereka. Melalui filsafat dunia mereka, saudara. Pengertian mereka mengenai eksistensi, pengertian mereka mengenai metafisika, dan sebagainya, itu mereka sedang menggunakan kacamata untuk melihat dunia. Sekarang pertanyaannya adalah kacamata kita yang seharusnya kita pakai itu apa? Filsafat apa? Bagaimana kita berfilsafat? Atau kita mengatakan itu harus berdasarkan Kristus, adalah sesuatu yang harus ditebus terlebih dahulu. Maka daripada ini, saudara, berhati-hatilah, apakah filsafat bisa dipakai untuk eksegesis? Kalau filsafat dunia tidak bisa, saudara. Tidak mungkin, itu pasti bertentangan dengan Alkitab. Tidak ada gunanya kita memakai filsafat dunia. Lalu untuk apa kita belajar filsafat? Salah satu major saya waktu saya di Calvin College adalah filsafat. Saya mempelajari filsafat. Untuk apa saya belajar filsafat? Ada beberapa hal, saudara. Pertama adalah untuk mengetahui cara pandang orang dunia. Kita sebagai orang Kristen, kita harusnya memegang Alkitab ini lebih daripada pemikiran orang dunia. Pemikiran kita pun harus dibentuk oleh firman Tuhan. Tapi orang dunia itu juga memiliki filsafat mereka, dan kita waktu belajar filsafat, kita bukan belajar filsafat untuk bisa mengerti Alkitab, itu omong kosong. Ya, pakai cara pandang dunia untuk mengerti Alkitab, itu akan menghasilkan suatu hal yang tidak bisa dikenal oleh Tuhan, dan tidak bisa dikenal oleh masyarakat juga, tidak dikenal oleh dunia. Maka di sini kita mengapa belajar filsafat? Kita mau belajar cara pandang mereka. Kita mau belajar apa yang mereka pikirkan. Mereka dipengaruhi pemikiran siapa, kita mau belajar hal tersebut. Kedua, Patong mengatakan satu kalimat yang penting, orang yang berdosa itu dalamnya itu selalu ada konflik. Orang yang berdosa itu hanya menghasilkan hal-hal yang berkaitan dengan dosa. Mereka tidak bisa menghasilkan pemikiran yang tidak lepas daripada pemikiran yang sudah terdampak oleh dosa, tidak mungkin. Dalam hal ini, saudara, pemikiran mereka itu pasti terjangkit atau terdampak oleh dosa. Dalam hal ini, saudara, maka Patong katakan, semua orang yang berfilsafat dunia, itu pasti ada problem di dalam. Ada self-defeating factor. Pemikiran mereka itu tidak bisa sempurna. Mengapa kita belajar filsafat dunia? Untuk cari self-defeating factor tersebut, saudara. Untuk mencari kira-kira filsafat naturalisme itu problem internalnya apa. Di dalam sistem pemikiran daripada materialisme, naturalisme, saintisme, deisme, dan sebagainya itu mereka selalu ada hal-hal yang self-conflicting. Nah, kita mempelajari itu dan kita memakai firman Tuhan untuk melihat bagaimana kita akhirnya bisa mematahkan kesalah pikiran mereka, self-defeating factornya mereka, untuk akhirnya kita bisa mengabarkan Injil kepada mereka, saudara. Saudara, ini satu hal yang penting sekali, saudara. Saya mau kasih satu kutipan Alkitab yang penting, ini semua orang harus tahu ya, 1 Korintus. Untuk menunjukkan bagaimana wisdomnya orang Kristen, pakai filsafat berdasarkan Lordship of Christ, ketuhanan Kristus. 1 Korintus pasal yang pertama, ini satu bagian Alkitab yang sangat terkenal sekali. Dan Paulus bukan adalah orang yang bodoh. Paulus berbicara kalimat-kalimat ini justru pada orang Korintus yang merasa diri cukup dalam segala hal. Merasa diri adalah orang yang cukup pintar. Saudara. Saya baca 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-21 sampai dengan ayat ke-24. Saudara. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, orang Yunani mencari hikmat. Orang Yunani adalah orang yang terkenal dengan filsafat-filsafat mereka, saudara. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah daripada Allah lebih kuat daripada manusia. Karena tidak ada yang bodoh daripada Allah, tidak ada. Tapi maksud daripada penulis daripada Alkitab ini, Paulus adalah
yang paling pinter, filsafat dunia yang paling canggih, yang paling baik pun itu adalah suatu kebodohan. Adalah suatu hal yang tidak sebanding daripada yang paling bodoh daripada Allah. Jadi yang paling rendah daripada bijaksana Allah, tidak ada, tapi yang paling rendah daripada bijaksana Allah, itu masih lebih pintar daripada yang paling tinggi daripada bijaksana manusia. Jadi saudara di sini ada bijaksana Tuhan, ada bijaksana manusia. Saudara jangan pakai filsafat untuk mengeksegesis Alkitab. Saudara pakai Alkitab untuk menghancurkan filsafat dunia. Ini tugas orang Kristen. Saudara. Jangan lupa, saudara, Paulus dalam Kisah Rasul Paulus pertama kali bertemu dengan Athena, dengan filsafat Yunani. Di sana Paulus adalah orang yang sudah mempersiapkan dirinya untuk berinteraksi dengan Epikuros dan Stoa. Dia langsung berfilsafat dengan mereka. Langsung menghancurkan kelemahan-kelemahan mereka. Itu panggilan kita.